Bab 321, mulai sekarang keduanya akan bersih. Sarah ragu-ragu sejenak dan berkata, kamu menyelamatkan putrinya, kamu harus diberi imbalan. Saya tidak ingin mengancammu dengan perceraian. Saya pikir dua orang harus bersama jika cocok, dan berpisah jika tidak cocok. Saya pikir kami tidak cocok. Jadi begitu. Julian menarik napas dalam-dalam. Meskipun Sarah mengatakan tidak perlu mengancamnya dengan perceraian. Tapi apa yang dikatakan Sarah sangat jelas. Saat ini, Julian sedikit kecewa. Kecewa dengan keluarga Hansel. Kecewa pada Sarah. Keluarga Hansel akan selalu memiliki kebajikan ini, tidak peduli apa yang mereka alami, itu tidak dapat mengubahnya. Adapun Sarah, awalnya dia tidak ternoda, tetapi sekarang, dia perlahan menjadi sombong seperti keluarga Hansel. Dia berdiri, memandang Sarah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sarah, saya akan membantu Anda untuk yang terakhir kalinya. Katakan saja berapa biayanya. Setelah membantu Anda kali ini, saya telah melunasi hutang saya kepada Anda. Sebagai untuk hutang emosional, Anda benar tentang berbagai hal, jika itu cocok untuk Anda, tetaplah bersama, jika tidak cocok, tetaplah bersama. Selama periode ini, aku telah bekerja keras, tapi aku telah melakukan banyak hal, tapi aku belum memasuki hatimu, dan aku tidak punya tempat sama sekali di hatimu. Menurutku ini bukan cinta. Sarah tidak menyangka Julian akan mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata Julian membuatnya sedikit terganggu. Berapa? Katakan saja nomornya. Sebelum Sarah dapat berbicara, Leona menyela, 10 miliar, Julian, izinkan saya memberitahu Anda harus meminta Pablo setidaknya 10 miliar. Jika kurang dari 10 miliar, saya tidak akan selesai dengan Anda. Oke. Julian berbalik dan pergi. 10 miliar, sebelum gelap, saya akan mentransfernya ke rekening Sarah. Sarah memperhatikan Julian pergi. Saat ini, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Julian meninggalkan keluarga Hansel. Dia sedang berjalan di jalan yang sibuk. Pikirkan kembali apa yang terjadi 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu, Sarah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dan dia selamat. Memikirkan waktu yang dihabiskan bersama Sarah. Awalnya, dia datang hanya untuk membalas kebaikan Sarah dan berencana menghabiskan sisa hidupnya untuk membalas Sarah. Tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa masuk ke dalam hati Sarah. Dia berpikir bahwa dia tidak peduli tentang ini. Selama Sarah senang, dia hanya bisa membayar secara diam-diam, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil, dan dia frustrasi. Hos. Dia menarik napas dalam-dalam. Kalau tidak cocok, putus saja. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Celia. Saudara Fisher. Suara Celia datang dari telepon. Julian memerintahkan, transfer 10 miliar dari rekening perusahaan ke rekening pribadi saya. Ya. Setelah Julian menelepon, dia bergegas menuju rumah sakit militer. Bahkan sebelum saya sampai di rumah sakit militer, 10 miliar telah tiba. Dia membuka mobile banking dan mentransfer uang langsung ke Sarah. Setelah mentransfer uang, hubungi Sarah. 10 miliar telah ditransfer kepadamu, silakan periksa. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Sarah menyalakan teleponnya dan memeriksa, tetapi tidak ada uang yang masuk. Dia menunggu beberapa menit sebelum pesan kedatangan bank datang. Dia tercengang saat melihat saldo di kartunya. Sarah, apakah uangnya sudah sampai? Leona membungkuk dan melihat pesan teks dan saldo di kartu. Dia terkejut dan langsung bersorak. Ah, ini benar-benar 10 miliar. Haha, saya kaya. Saya kaya kali ini. Anton tidak peduli dengan hal-hal ini. Tapi setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk. Setelah melihat memang ada 10 miliar, dia pun kaget. Yah, kenapa begitu cepat? Julian hanya pergi sebentar dan kemudian berbalik untuk mendapatkan 10 miliar. Apakah dia benar-benar pergi mencari Pablo? Terserah. Leona tersenyum begitu keras hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia tidak peduli jika Julian pergi mencari Pablo sekarang, dia hanya tahu bahwa sekarang dia memiliki 10 miliar, dia adalah wanita yang benar-benar kaya. Sarah, transfer 10 miliar ini kepada saya akan menyimpan 10 miliar ini, dan saya akan merencanakan bagaimana menggunakan 10 miliar ini. Ayo beli villa besar dulu, lalu saya akan keliling dunia. Leona sudah merencanakan langkah selanjutnya. Tidak. Sarah dengan tegas menolak. Uang ini milikku, bagaimana aku bisa menyimpannya untukmu? Sarah tahu jika dia memberikan 10 miliar ini kepada Leona, dia pasti tidak akan kembali. Rumah sakit militer. Apa? Mata Kevin membelalak. Saudara Fisher, bukan, jika kamu memberi Sarah 10 miliar, maka kita akan bersih dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Julian memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Sarah dan saya sama sekali tidak cocok. Dia sama sekali tidak peduli dengan saya. Memberinya 10 miliar ini dapat dianggap sebagai pembayaran penuh rasa terima kasih. Tapi dia jatuh cinta pada naga hitam. Kamu adalah naga hitam. Kenapa kamu tidak menunjukkan identitasmu? Jika kamu menunjukkan identitasmu, kamu masih punya kesempatan dan masih bisa bersama. Julian menarik napas dalam-dalam.
Kini pikirannya sedang kacau. Dia juga bingung dengan kedua identitasnya. Lupakan saja, biarkan masa lalu berlalu. Mulai sekarang, tidak akan pernah ada lagi naga hitam Julian di dunia, dan naga hitam Julian tidak akan pernah muncul lagi. Kevin menghela nafas dalam-dalam dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Emosi sangatlah rumit. Lebih baik melajang, bebas dan tanpa beban. Aku telah memutuskan untuk tidak menikahi seorang istri dalam hidup ini. Berhentilah membicarakan hal-hal menyedihkan ini. Apakah lukamu sudah lebih baik? Ayo kita keluar dan minum. Kita tidak akan kembali sampai kita mabuk. Tidak. Sebelum Kevin sempat menjawab, Wen Xin menghentikannya. Kevin berkata dengan ketidakberdayaan di wajahnya, Saudara Fisher, meskipun saya bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sekarang, cederanya masih agak serius. Saya khawatir perlu 2 bulan pelatihan lagi untuk pulih sepenuhnya. Maafkan aku tidak bisa menemanimu lagi. Bagus. Julian sedikit menyerah, kalau begitu kamu bisa beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Aku akan menemuimu lagi setelah beberapa saat. Julian meninggalkan rumah sakit militer. Saat ini, dia merasa hampa di hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang penting. Dia ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun. Di Jiangzhou, satu-satunya yang memiliki hubungan terbaik dengannya dan berbicara dengannya tentang segala hal adalah Kevin. Tapi Kevin tidak bisa pergi sama sekali sekarang. Dia berjalan tanpa tujuan di jalan. Melihat sebuah bar. Dia masuk ke dalam. Mulailah mabuk di bar. Pada saat yang sama, di tengah sungai terdapat ruang pertemuan rahasia di sebuah villa. Ada banyak orang berkumpul di sini. Ada Mike dan Jimmy. Orang-orang ini memandang seorang pria parubaya yang duduk di sofa dengan hormat. Pria parubaya itu mengenakan jas hitam, relatif tampan, dan memiliki aura pria yang sudah lama menduduki posisi berkuasa. Dia adalah Kaisar. Pemimpin dari 5 panglima besar kerajaan Xia besar dan panglima tentara api merah di Kyoto. Jimmy bertanya, Bos, konferensi medis diganggu oleh naga hitam. Saya bertanya-tanya, apakah menantu keluarga Hansel adalah naga hitam, atau apakah Julian yang muncul di konferensi medis adalah naga hitam? Kaisar memegang segelas anggur merah di tangannya, menyesapnya dengan lembut, dan berkata dengan acuh tak acuh, itu saja. Meskipun kamu berhasil memasukkannya, dia menemukan King Kotake dan datang untuk mencuri situasi. Bos, konferensi medisnya kacau. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, kecuali naga hitam dilenyapkan, rencana kita tidak akan pernah bisa dilanjutkan. Naga hitam harus dilenyapkan. Jimmy dan Mike berbicara satu demi satu. Kaisar juga menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Bunuh naga hitam itu? Ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Di kerajaan Daxia, dia tidak bisa menyentuh naga hitam itu. Karena naga hitam terlalu kritis, membunuhnya akan menimbulkan kejutan besar. Setelah petinggi melakukan penyelidikan menyeluruh, dia tidak akan bisa bertahan. Sedikit depresi muncul di ekspresi Kaisar. Naga hitam hanya bisa mati dengan satu cara, yaitu mati di medan perang. Tidak ada cara lain. Bab 322, saya harap Anda tidak menyesalinya. Kaisar tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Julian di Daxia. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Julian. Dia juga berpikir untuk menggunakan Sarah untuk memaksa Julian. Tetapi setelah mengalami banyak hal, dia melihat dengan jelas bahwa Julian sangat menghargai Sarah, lebih dari nyawanya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Sarah, Julian pasti akan menjadi gila. Naga hitam itu marah, dan konsekuensinya mengerikan. Itu sangat mengerikan sehingga dia tidak dapat menanggungnya. Hanya ada satu cara untuk membunuh Julian. Yaitu membiarkan Julian kembali ke perbatasan dan mati di medan perang. Tapi sekarang perbatasannya damai, jika Anda ingin Julian kembali, maka negara-negara kecil di perbatasan harus memulai perang lagi untuk memaksa naga hitam kembali lagi. Dia mengetukkan jarinya dengan ringan ke atas meja. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Beberapa detik kemudian, suara yang sangat berirama terdengar di dalam ruangan. Setelah beberapa saat, Kaisar berkata, harap tenang selama periode ini dan jangan bertindak gegabah. Saya akan menemukan jalan. Ya. Beberapa orang mengangguk. Saat ini, keluarga Hansel. Sarah tidak menyangka Julian benar-benar akan mentransfer 10 miliar. Bukan 12.000, 108.000, jutaan, atau 120 juta, ini 10 miliar. Ini adalah aset besar bagi siapapun. Orang biasa tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu meskipun mereka bekerja keras selama 10 masa kehidupan. Bahkan setelah berjuang selama beberapa dekade, total aset keluarga Hansel hanya lebih dari 1 miliar. Bahkan ketika keluarga Hansel berada pada puncaknya, uang tunai yang dapat dihasilkan hanya 1 atau 2 miliar. Sekarang Julian baru saja memberinya 10 miliar. Dia merasa linglung. Memikirkan apa yang dikatakan Julian sebelumnya, dia merasa telah kehilangan Julian selamanya, tapi ini bukan yang dia harapkan. Setelah menyingkirkan Julian, dia memiliki hak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Sarah, apakah kamu berencana menghabiskan uang ini seperti ini? Leona memandang Sarah dengan penuh semangat.
Sarah menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak memikirkannya. Apa yang kamu maksud dengan menggelengkan kepala? Leona sedikit cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, ada 10 miliar. Tidak peduli seberapa pandai kamu membelanjakan uang, kamu tidak akan pernah bisa menghabiskan semuanya seumur hidupmu. Jadi, kamu berikan dulu. Biar aku yang mengurusnya untukmu. Leona mulai menipu uang. Simpan uang di saku Anda dengan tenang. Bu, apa yang sedang dilakukan Julian? Pikiran Sarah sangat kacau sekarang dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Leona sedikit terkejut, lalu berkata dengan nada meremehkan di wajahnya, dia meminta 10 miliar ini kepada Pablo. Pablo pasti tidak akan memberinya uang lagi di masa depan. Nilainya hanya 10 miliar ini. 10 miliar ada di kartumu, dia tidak memiliki nilai guna. Jika kamu ingin aku melihatnya, putus saja dan cerai. Tapi, dia baru saja memberiku 10 miliar, dan bercerai seperti ini agak terlalu tidak baik. Sarah mengerutkan kening. Dia juga ingin bercerai, tapi dia merasa itu terlalu tidak adil bagi Julian. Kamu begitu tidak baik, Sarah. Kamu terlalu naif. Kamu sangat cantik dan kaya sekarang. Bagaimana dia bisa layak untukmu? Sejak Julian menikah dengan keluarga Hansel, Leona tidak menyukai Julian. Bahkan jika dia diberi 10 miliar sekarang, dia tetap tidak menyukai Julian. Menurutnya, Julian cukup beruntung bisa menyelamatkan putri Pablo. Dan keberuntungan Julian semuanya dibawa oleh Sarah. Tanpa putrinya, Julian tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti itu, dan dia tidak akan menerima 10 miliar ini. Hubungi dia sekarang dan minta dia pergi ke biro urusan sipil untuk menyelesaikan prosedur perceraian. Sarah sedikit ragu-ragu. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia juga merasa tidak masalah jika menundanya seperti ini. Dia harus segera bercerai dan mendapatkan keringanan secepatnya. Setelah perceraian, dia juga berhak mengejar kebahagiaannya sendiri. Mengejar naga hitam tanpa bercerai dianggap curang, dan dia menyalahkan dirinya sendiri dalam hati. Sarah sedang bertarung antara surga dan manusia. Antara naga hitam dan Julian, dia tetap memilih naga hitam. Bahkan jika Julian memberinya 10 miliar, status Julian di hatinya masih jauh lebih rendah daripada naga hitam. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Julian. Di tengah sungai, di sebuah bar. Sekarang sudah sore. Bar relatif sepi di sore hari. Selain staf, hanya ada beberapa pelanggan. Julian minum banyak anggur. Namun semakin banyak aku minum, aku semakin terjaga. Saat ini, telepon berdering. Dia mengangkat telepon di atas meja dan melihat Sarah di ide penelepon. Dia menjawab telepon. Julian, kamu di mana? Suara Sarah datang dari telepon, tetapi suaranya relatif dingin dan tanpa emosi. Melalui suaranya, Julian bahkan bisa menilai ekspresi tanpa emosi Sarah. Ada apa? Apakah ada yang salah? Julian berkata dengan tenang. Beberapa hal harus diperjelas. Jika tidak nyaman melalui telepon, lebih baik mengatakannya secara langsung. Iya. Julian tidak banyak berpikir dan langsung setuju. Ia pun merasa karena akan berpisah, mereka harus melalui prosedur terkait. Di mana kamu? Aku akan menemukanmu. Julian tidak tahu bar mana ini. Ketika dia masuk, dia tidak membaca namanya. Dia menutup telepon dan mengirimkan lokasi melalui WeChat. Setelah Sarah menerima lokasi Julian, dia keluar dan naik taksi. Sekitar setengah jam kemudian, Sarah muncul di bar. Dia melihat ada lusinan botol bir yang bertumpuk di depan Julian, dan Julian juga berbau alkohol. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, lihat dirimu, seperti apa kamu sekarang? Meskipun Julian banyak minum. Tapi dia sangat sadar dan tidak mabuk sama sekali. Dia menatap wanita jangkung dan cantik di depannya, yang tampak seperti peri berjalan keluar dari lukisan. Pada saat ini, ekspresinya bingung, dan pemandangan di mana dia diikat dan api berkobar di sekelilingnya muncul dalam pikirannya. Tidak, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Suara ini sepertinya masih terulang di benakku. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia membuang kejadian masa lalu ini. Dia memberi Sarah 10 miliar, yang dianggap sebagai balasan atas kebaikannya. Cantik, bagaimana kalau duduk dan minum? Julian memandang Sarah sambil tersenyum. Sarah menarik Julian dan pergi, keluarlah bersamaku. Dia dengan paksa menarik Julian keluar dari bar. Di luar bar, Sarah berkata dengan wajah datar, lihat dirimu, kamu sangat tidak berharga. Jika kamu lebih termotivasi dan lebih baik, aku tidak akan seperti ini. Tahukah kamu apa yang dunia luar katakan tentangmu? Mereka bilang kamu adalah seorang sampah, memiliki tangan dan kaki, tetapi dia menikah dengan keluarga Hansel, makan dari keluarga Hansel, minum dari keluarga Hansel, dan menggunakan makanan keluarga Hansel. Pria manapun dengan ambisi tertentu tidak akan menikah dengan keluarga Hansel dan makan makanan lunak. Julian tersenyum mencela diri sendiri. Sarah, apa kamu tidak tahu seperti apa dirimu sebelumnya? Siapa lagi yang bisa menikahimu selain aku? Siapa lagi yang begitu baik padamu dan patuh padamu selain aku? Sarah mengerutkan kening. Segera tarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin memikirkan hal-hal ini. Sekarang dia hanya tahu bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadap Julian.
Yang bisa dia pikirkan hanyalah naga hitam. Meskipun naga hitam memiliki taraf, dia tidak bisa melupakan naga hitam. Dia telah memikirkannya dengan cermat dalam 2 hari terakhir. Dia ingin melupakan naga hitam dan menjalani kehidupan yang baik bersama Julian. Tapi dia tidak bisa melupakannya. Pikiran untuk menghabiskan seluruh hidupnya dengan pria yang tidak dia sukai membuatnya sedikit panik, dan gagasan untuk berpisah menjadi semakin kuat. Apalagi hari ini, dia pergi ke toko perhiasan bersama Julian. Ketika orang-orang di toko perhiasan melihatnya, mereka semua bertanya tentang naga hitam itu. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa dia dan naga hitam hanyalah teman, bahkan bukan teman. Namun secara tidak sadar dia berharap hal tersebut benar adanya. Saya harap semuanya seperti yang dikatakan semua orang, dan dia dan Hei Long benar-benar pasangan yang cocok di surga. Julian, ayo kita bercerai. Sarah memandang Julian dan berkata dengan wajah serius, saya sangat berterima kasih atas perhatian yang Anda berikan kepada saya beberapa waktu lalu, tetapi saya benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap Anda. Ayo berkumpul dan pergi, dan jangan membuat semua orang malu, oke? Oke. Julian tidak ragu sama sekali. Sarah, aku akan membantumu. Aku hanya berharap kamu tidak menyesalinya di masa depan. Saya tidak akan menyesalinya. Sarah berkata dengan tegas, saya tahu apa yang saya inginkan dan apa yang tidak saya inginkan. Saya sama sekali tidak bahagia dengan Anda. Saya memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan saya sendiri. Bab 323, tidak ada lagi naga hitam di Daxia. Sebelum kembali ke Jiangzhong, Julian berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang bertentangan dengan keinginan Sarah. Selama Sarah mau, dia akan menyetujui apapun. Sekarang Sarah ingin bercerai, dia tidak menolak. Dia merasa bahwa dia telah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan, dan semua kebaikan yang harus dia balas telah terbayar. Keduanya pergi ke Biro Urusan Sipil bersama-sama. Prosedur perceraian telah selesai. Di pintu masuk Biro Urusan Sipil, Sarah memandang Julian dan berkata, ini saat yang tepat untuk berkumpul dan berpisah. Saya harap Anda dapat menemukan wanita yang memahami Anda, dan benar-benar menyukai Anda di masa depan. Adapun 10 miliar yang Anda berikan padaku, aku akan mentransfer beberapa ratus juta kepadamu nanti, dan membuatmu bebas dari rasa khawatir selama sisa hidupmu. Julian berhenti sebentar dan menyela kata-kata Sarah. Tidak perlu, ini milikmu. Seperti yang kubilang, aku menganggap remeh uang. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah mengatakan itu, Julian berbalik dan pergi. Sarah berdiri di sana, memperhatikan sosok Julian yang pergi. Akhirnya terjadi perceraian. Dia merasakan kelegaan saat ini. Tapi entah kenapa, dia merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting, dan dia merasa sedikit kehilangan jauh di lubuk hatinya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, meski membeli gadget, digantung di badan sebentar, lalu tiba-tiba hilang, rasa kehilangan itu tetap akan ada. Dia juga berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan. Julian pergi. Tapi dia menangis. 10 tahun pertempuran, pedang dan api, pertumpahan darah tapi tanpa air mata. Namun, kini air matanya mengalir deras. Selama beberapa bulan ini, dia jatuh cinta pada Sarah. Dia menganggap Sarah sebagai pusatnya, dan Sarah adalah segalanya baginya. Namun ketika Sarah menjadi segalanya baginya, dia, Sarah, meninggalkannya tidak memaksanya dan memilih untuk melepaskannya. Apa itu cinta? Jika cinta memiliki jarak 100 langkah, maka Julian telah mengambil 100 langkah. Tunggu saja sampai Sarah berbalik. Tapi setelah dia berjalan 100 langkah, Sarah tidak berbalik. Julian pergi dengan sedih. Di kota sebesar itu, dia merasa tidak punya tempat untuk dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia pergi ke Jianglong Group. Grup Jianglong, kantor ketua, Julian mengganti pakaiannya, mengenakan masker kulit manusia, dan menjadi seperti 10 tahun yang lalu, penampilan yang sama sekali berbeda. Tuan, ada apa? Qin Suang berdiri di samping. Setelah Julian kembali, dia mengganti pakaiannya, mengenakan masker kulit manusia, dan duduk dengan linglung di kursi kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Julian melirik Qin Suang, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, tidak apa-apa, aku ingin diam sebentar, kamu bisa turun. Ya. Qin Suang mengangguk, berbalik dan pergi. Namun, tidak lama setelah dia pergi, dia kembali lagi. Tuan, Sarah ada di sini. Julian mengerutkan kening. Anda baru saja bercerai dan datang ke naga hitam. Dia jelas tahu bahwa naga hitam dan Taraf sedang jatuh cinta, jadi mengapa dia datang? Setelah tertegun sejenak, dia berkata, biarkan dia masuk. Ya. Qin Suang pergi dan segera membawa Sarah ke kantor. Sarah mengganti pakaiannya. Gaun yang dikenakannya berbeda dengan yang ia kenakan saat bercerai. Tuan Fisher. Dia datang dengan senyum cerah di wajahnya dan berkata, apakah Tuan Fisher akan marah jika Anda datang tanpa diundang? Julian memandangnya, sedikit linglung. Setelah beberapa detik, dia menyadari apa yang terjadi dan menunjuk ke sofa tidak jauh dari sana. Duduklah. Dia juga berjalan mendekat dan duduk di sofa. Qin Suang, buatkan teh. Ya.
Qin Suang segera pergi membuat teh. Setelah Sarah duduk, dia memandang Julian, dengan lembut membelai rambut yang tersebar di bahunya, dan berkata, Tuan Fisher, saya telah bercerai. Julian memandangnya. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Sarah. Melihat Julian tidak berbicara lama, Sarah melanjutkan, saya lajang sekarang. Meskipun saya mendapat sertifikat dengan pria lain sebelumnya, saya masih perawan. Saya belum pernah tidur dengan Julian yang lain. Nona Sarah, aku punya pacar. Dia adalah Taraf, sahabatmu. Mengapa kamu memberitahuku ini? Apakah kamu ingin aku mengkhianati Taraf? Julian berkata sambil tersenyum main-main. Sarah berkata dengan wajah serius, aku tahu, tapi kamu belum menikah. Aku punya kesempatan sebelum kamu menikah, dan itu hakku untuk menyukaimu. Aku punya hak untuk mengejar kebahagiaanku sendiri. Adapun apakah kamu menyukaiku atau tidak, itu urusanmu. Aku tidak ingin menyesalinya di masa depan, jadi meskipun pacarmu adalah Taraf, aku akan memperjuangkannya. Julian tersenyum tipis. Aku hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Kamu boleh pergi, aku bukan tipe pria yang tanggung-tanggung. Begitu aku mengenali seseorang, itu adalah orang yang sama. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berubah. Julian tampak tersenyum cerah. Tapi hatinya berdarah. Tapi, kamu sudah berjanji padaku sebelumnya bahwa selama aku bercerai, kamu akan menikah denganku. Sarah sedikit cemas. Dia berdiri dengan cemas dan berkata, sekarang saya sudah bercerai, Anda memberitahu saya bahwa saya bukan orang yang setengah hati. Jika tidak, mengapa Anda datang untuk memprovokasi saya? Julian berkata dengan tenang, saya hanya membalas anugerah penyelamatan hidup Anda. Saya juga telah banyak membantu Anda selama periode ini. Hutang saya kepada Anda telah dilunasi seluruhnya, dan saya tidak berhutang budi lagi kepada Anda. Ketika Julian mengatakan ini, Sarah sedikit terganggu. Kenapa kata-kata ini persis sama dengan apa yang dikatakan Julian lainnya? Tuan Fisher, saya sangat mencintaimu. Demi Anda, saya bersedia memberikan segalanya, bahkan tubuh saya. Butuh waktu lama bagi saya dan Julian yang lain untuk mendapatkan sertifikat, tetapi saya tidak membiarkan dia menyentuhnya. Aku bersedia memberikannya padamu sekarang. Sarah sangat bersemangat. Saat dia berbicara, dia juga menurunkan gaunnya, memperlihatkan kulit putih dan bra renda putihnya. Julian tidak menghindari tatapannya. Dia duduk di sofa, memandang Sarah dan mengagumi tubuh indahnya. Setelah Sarah melepas pakaiannya, dia bergegas menuju Julian. Dia jatuh ke pelukannya, memeluknya, mencium dan menggigitnya. Wajah Julian tanpa ekspresi. Dia tidak pernah menyangka Sarah begitu mencintai naga hitam. Dia tidak tahu apakah Sarah mencintai naga hitam sebagai pribadi atau sebagai naga hitam. Namun, setelah mengalami hal-hal ini, dia mungkin tahu bahwa yang disukai Sarah adalah identitas Heilong, bukan pribadi Heilong. Dia dengan lembut mendorong Sarah menjauh, yang tampaknya menjadi gila, meluruskan pakaian yang telah dikacaukan oleh Sarah, dan berkata dengan lembut, Nona Sarah, harap lebih hormat. Anda seorang wanita, dan wanita harus tahu bagaimana menjadi disimpan. Sarah memang seperti ini, tetapi Julian tetap menolak. Dia sangat kecewa. Ibunya memberitahunya bahwa jika dia ingin membuat seorang pria mati, dia harus mengikatnya dengan tubuhnya. Namun, naga hitam bukanlah manusia biasa. Saat ini, dia merasa malu. Wajahnya semerah apel merah. Dia tidak sabar untuk menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Julian memandang Sarah yang berdiri di samping dengan bingung, melepas mantelnya, menaruhnya di tubuhnya, dan kemudian berkata, kembalilah, jangan datang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi naga hitam di dalamnya. Daxia, dan tidak ada lagi naga hitam di sungai. Drup Jianglong. Sarah mengatur pakaiannya. Maaf. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf, lalu menutup mulutnya dan berlari keluar sambil menangis. Julian tidak mengejarnya. Sarah pergi beberapa saat sebelum dia berbicara dan memanggil, Qin Nian. Qin Nian masuk dan berseru dengan hormat, Tuan. Julian memerintahkan, jual semua properti di bawah grup Jianglong dan bubarkan grup Jianglong. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Jianglong di Jiang. Ini, Qin Nian sedikit terkejut. Tuan, nilai pasar grup Jianglong saat ini adalah 30 miliar. Jika dijual dan dibubarkan, akan salah jika mendapatkan kembali uang tunai 2 miliar. Jika tidak, jual saham grup tersebut. Bahkan jika dijual dengan harga rendah, setidaknya 20 miliar dapat dipulihkan. Julian melirik Qin Nian dan berkata kata demi kata, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Saya bilang jual dan bubar. Ya. Qin Nian tidak berani untuk tidak patuh. Bab 324, Kegaduhan. Berita terbaru. Sore ini, seorang reporter memfilmkan Sarah, dokter ajaib Jiangzong yang baru, muncul di biro urusan sipil bersama menantu laki-lakinya yang menikah dengan keluarga Hansel. Diduga dia akan bercerai. Ada rumor di internet bahwa Sarah telah akur dengan naga hitam, dan kemudian dia menceraikan suaminya yang tidak berguna. Tidak peduli apa kebenarannya, mari kita memberkati Sarah dan naga hitam, dan berharap Sarah akan melakukannya. Perlakukan naga hitam dengan baik dan pahlawan kita dengan baik. Sepotong berita menyebar ke seluruh sungai. Kini,
berita perceraian Sarah dan Julian telah tersebar luas. Segera setelah itu, berita besar lainnya datang. Berita terbaru adalah Jianglong Group menjual semua propertinya dengan harga rendah dan mengumumkan pembubarannya. Seperti yang kita ketahui bersama, bos di balik grup Jianglong adalah naga hitam Julian. Mengapa saat ini, Julian ingin menjual properti grupnya dengan harga murah dan mengumumkan pembubarannya? Berita pembubaran grup Jianglong menyebar ke seluruh Jiangzhou dalam waktu yang sangat singkat. Karena identitas khusus dari bos Jianglong Group, hal ini menarik perhatian seluruh warga. Pada saat ini, Julian kembali ke Imperial Residence sendirian. Kembali ke tempat dia menghabiskan 10 hari bersama Sarah siang dan malam, 10 hari yang dia habiskan untuk merawat Sarah menjadi 10 hari paling bahagia dalam hidupnya. Julian duduk di sofa dan menatap Imperial Residence yang seperti istana dengan linglung. Saat ini, telepon berdering. Julian melihat sekilas dan menyadari bahwa panggilan itu dari Taraf. Dia menjawab telepon. Julian, apa yang kamu lakukan? Pertanyaan Taraf muncul melalui telepon. Julian berkata dengan tenang, apa yang kamu lakukan? Sekarang dunia luar telah menyebarkan bahwa Sarah dan Julian akan bercerai, dan grup Jianglong juga telah dibubarkan. Qin Nian menghadiri konferensi pers dan menyampaikan kata-kata Anda, mengatakan bahwa tidak ada lagi naga hitam di Daxia, dan tidak ada lagi lebih banyak naga hitam di grup Jianglong Jiangzhou. Di telepon, suara Taraf sedikit cemas. Bukankah semuanya berjalan ke arah yang baik? Bagaimanapun, Julian sebenarnya menceraikan Sarah. Oh, kamu membicarakan hal ini. Julian berkata dengan tenang, jika tidak cocok, maka putuslah. Di usia ini, bukankah normal untuk putus dan bercerai? Sungguh masalah besar. Julian mengatakannya dengan tenang. Tapi Taraf tahu bagaimana perasaan Julian terhadap Sarah. Agar pria berbakti seperti itu tiba-tiba berpisah, dia pasti merasa tidak nyaman di hatinya. Kamu ada di mana? Aku tidur di rumah. Jangan terlalu bergosip dan bekerjalah dengan tenang. Setelah Julian selesai berbicara, dia menutup telepon. Pada saat yang sama, di tengah sungai ada sebuah villa. Pablo juga melihat berita itu dan sedikit terkejut setelah mengetahui hal ini. Priscilia di samping mengerutkan kening dan bergumam, apa yang terjadi? Siang hari baik-baik saja. Mengapa begitu banyak hal terjadi dalam satu sore? Priscilia, apakah kamu menyukai Julian? Pablo bertanya. Priscilia mengangguk dan berkata, dia adalah naga hitam. Dia adalah dewa perang penjaga Daxia. Siapa yang tidak menyukai wanita Daxia? Naga hitam adalah dewa perang penjaga Daxia dan dewa laki-laki di hati semua wanita. Priscilia tidak terkecuali. Priscilia, sekarang Julian sudah bercerai, inilah kesempatanmu. Kamu harus memanfaatkannya. Hei, menjadikan naga hitam sebagai menantuku adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Pablo tertawa. Ada banyak sekali wanita yang menyukai naga hitam. Giliranku. Priscilia sangat berpengetahuan. Pokoknya, kamu hanya harus memperjuangkannya. Tidak mudah bagi ayah untuk ikut campur dalam urusanmu. Mata Priscilia berputar. Julian sudah bercerai, ini memang kesempatannya. Kyoto, sebuah apartemen. Melanie duduk di sofa dengan bosan. Setelah kembali dari sungai, dia linglung. Yang bisa dia pikirkan hanyalah pria yang menabrak tubuhnya, dan yang dia pikirkan hanyalah naga hitam. Dia tidak bisa melupakan naga hitam itu. Saat ini, dia melihat berita di TV. Ah! Dia berteriak. Melanie, ada apa? Donald keluar dari ruang kerja dan mau tidak mau bertanya. Ayah, naga hitam sudah bercerai. Melanie berteriak kegirangan, menunjuk ke berita yang disiarkan di TV, dan berkata, lihat, berita tentang perceraian Sarah dan Julian sedang disiarkan sekarang. Selain itu, grup Jianglong milik naga hitam juga telah dibubarkan. Melanie, lupakan dia. Kamu dan dia bukanlah orang yang sama. Ayah, Melanie berkata dengan berlinang air mata, begitu banyak hal telah terjadi, bagaimana aku bisa melupakannya? Ayah, beri aku uang. Aku ingin membeli tiket pergi ke Jiangzhou. Aku ingin mengejar kebahagiaanku sendiri. Donald tampak tak berdaya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mentransfernya kepada Anda. Sekarang, dunia luar berada dalam kekacauan total. Ada rumor tentang perceraian Sarah dan tentang naga hitam. Terutama kalimat yang disampaikan Qin Nian, tidak ada lagi naga hitam di Daxia, dan tidak ada lagi grup Jianglong di sungai. Dan Julian menelpon Philip dan memintanya untuk membantu mencari beberapa bukti perselingkuhan istri Thomas, Tessa, lalu mematikan telepon dan tertidur di Imperial Residence. Malam ini, ada rumor tentang naga hitam di Daxia. Pada saat yang sama, di perbatasan hutan belantara selatan, sebuah negara tertentu. Negara ini disebut Yingguo. Luas wilayah India relatif luas, namun tertinggal jauh dibandingkan Daxia. India, kantor rahasia. Seorang pemimpin negara India diam-diam bertemu dengan pelatih dari Daxia. Komandan Langit, bukankah kamu mempersulitku? Tahukah kamu berapa biaya untuk memulai perang? Beku, kamu harus memahami siapa yang diam-diam membantumu duduk di tempatmu sekarang. Saya bisa membuatmu duduk dan menarikmu ke bawah. Tapi, Komandan Langit, ini terlalu sulit.
Pria tampan ini adalah Kaisar. Pemimpin dari 5 panglima besar Daxia dan panglima tentara api merah di Kyoto. Kaisar berhenti sebentar dan berkata, ada total 28 negara di perbatasan hutan belantara selatan. Kali ini, tidak hanya satu negara India yang melancarkan serangan ke hutan belantara selatan, tetapi juga negara-negara lain. Bersiaplah untuk bersiap. Dalam 3 hari, 20 tentara 8 kerajaan mendekati kota dan melancarkan serangan ke kota Nanhuang. Ini, Beku itu bingung. Komandan Langit, apa yang ingin kamu lakukan dengan begitu banyak masalah? Wajah Kaisar menjadi gelap dan dia berkata, saya ingin seseorang mati. Naga hitam? Ya. Kaisar tidak menyangkalnya dan berkata, dengan adanya dia, saya tidak dapat bergerak maju di kekaisaran Sia besar. Semua pengerahan saya tidak dapat dilakukan. Hanya dengan menyingkirkannya saya dapat melakukan pengerahan yang berani dan mengendalikan segalanya. Jangan khawatir, saya akan menunggu sampai rencana baru dirumuskan. Negara telah merumuskan aturan baru, dan Anda adalah patriark era baru. Baiklah. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Beku tersebut. Siapa yang memberitahunya bahwa semua yang dimilikinya hari ini diberikan oleh Kaisar? Tanpa Kaisar, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa duduk di posisi ini? Kaisar pergi. Dia pergi ke 28 negara dalam satu malam dan menemukan orang-orang yang bertanggung jawab di 28 negara. Melalui paksaan dan bujukan, ke-28 negara tersebut dibujuk untuk mengirimkan pasukan dalam 3 hari. Ke-28 negara tersebut dengan cepat mengumpulkan pasukan. Setiap negara mengirimkan 100.000 tentara, dan diperkirakan 3 juta tentara akan berkumpul dalam 3 hari. Mereka akan pergi ke jalur Tianshan dan melancarkan serangan total ke kota Nanhuang. Bab 325, anak perempuan harus tahu cara memesan pembaruan tambahan 1. Ada banyak hal yang terjadi di dunia luar, yang Julian tidak mengetahuinya, dan dia tidak ingin memperhatikannya. Dia tidur dengan kepala tertutup di Imperial Residence. Ketika saya bangun, hari sudah siang keesokan harinya. Dia sudah lama tidak tidur. Saya masih terbangun dalam keadaan lapar. Jika dia tidak bangun karena kelaparan, dia merasa bisa tidur sebentar. Dia mengenakan pakaiannya dan keluar tanpa bercukur. Segera setelah saya keluar dari Imperial Residence, saya melihat seseorang di depan pintu. Itu adalah seorang wanita jangkung, mengenakan rok pendek putih dan rambut hitam panjang. Cindy? Julian tertegun sejenak, lalu berjalan mendekat dan bertanya, kamu ada di sini? Cindy datang pagi-pagi sekali dan telah menunggu lama. Ketika dia mendengar suara itu, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, sekarang seluruh dunia sedang mendiskusikan urusanmu. Aku tahu kamu berada di istana kekaisaran. Ada apa? Apakah ada yang salah? Kamu dan kakak Sarah. Julian menyerah sedikit, menyela, dan berkata dengan tenang, sekarang sudah berakhir, jangan disebutkan lagi, jika tidak terjadi apa-apa, kembalilah bekerja. Julian berbalik dan pergi. Cindy mengejarnya dan berteriak, kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Kakak Sarah menyukai naga hitam, dan naga hitam juga kamu. Dia tidak selingkuh. Mengapa kamu tidak memberinya kesempatan? Mengapa? Apakah kamu tidak menggunakan identitas naga hitam untuk mengakuinya? Itu tidak perlu. Julian menarik napas dalam-dalam. Sungguh naga hitam, salah satu dari 5 komandan agung, ini hanyalah beberapa nama palsu. Mengesampingkan nama-nama palsu ini, dia adalah Julian. Dia yang bersama Sarah adalah dia yang sebenarnya, dia yang paling nyata. Sarah bahkan tidak bisa menerima versi sebenarnya dari dirinya. Bahkan jika dia bersama Sarah sebagai naga hitam, setelah beberapa saat, ketika hal barunya hilang, dia akan tetap menjadi orang ini, dan Sarah akan tetap meninggalkannya. Jadi, tidak perlu. Karena semua kebaikan yang harus dibalas sudah terbalas, maka tak perlu lagi berlarut-larut, meski merasa sangat enggan untuk menyerah. Cindy tidak tahu bagaimana membujuknya. Dia tahu bahwa Julian sangat mencintai Sarah, sampai ke lubuk hatinya. Sekarang mereka tiba-tiba berpisah, dia pasti merasa tidak nyaman. Lalu kemana kamu akan pergi? Ayo makan, kamu kembali bekerja dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Julian tidak banyak bicara, meninggalkan sepatah kata pun dan pergi. Cindy melihat Julian pergi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Julian meninggalkan Imperial Residence, pergi ke restoran acak di jalan, dan memesan beberapa lauk pauk. Saat makan, pelanggan di restoran menunjuk ke arahnya. Meskipun suaranya sangat pelan, Julian masih mendengarnya. Orang-orang ini mendiskusikan dia dan pernikahannya dengan Sarah. Mendengar ini, dia tersenyum tipis. Saat makan, Philip mengirim pesan. Konon bukti kecurangan Tessa telah dikumpulkan dan dikirimkan ke Thomas. Tahu. Setelah Julian menjawab dengan pesan, dia makan dengan keras. Setelah makan, dia membayar dan pergi. Begitu saya keluar dari hotel, saya melihat sebuah Rolls-Royce diparkir di depan hotel. Berdiri di depan mobil adalah seorang pria parubaya dan seorang wanita kurus. Ini Pablo dan Priscilla. Julian berjalan mendekat, melihat mereka berdua, mengerutkan kening dan berkata, mengikuti saya. Pablo tersenyum dan berkata, itu mungkin.
Saya hanya perlu bertanya sedikit dan saya akan mengetahui keberadaan Anda. Priscilia berjalan mendekat, meraih lengan Julian dengan murah hati, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Fisher, kami tidak mengikuti Anda. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan membantu saya mengobati penyakit saya dan menyembuhkan saya sepenuhnya, jadi saya datang kepada Anda. Julian tahu tentang penyakit Priscilia. Sebenarnya, ini bukanlah penyakit, tapi konstitusi khusus. Ini adalah tubuh murni yin. Terlalu banyak energi yin dan terlalu sedikit energi yang di dalam tubuh, mengakibatkan ketidakseimbangan yin dan yang. Dia telah meminum obat untuk mengisi kembali energi yang dapat menjaga keseimbangan tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, sistem tubuh secara bertahap membaik, dan tubuh melepaskan lebih banyak energi yin, tetapi keseimbangan ini benar-benar rusak dia meninggal. Penyakit ini sulit diobati. Saya hanya bisa minum obat untuk mempertahankannya. Jika Anda ingin menyembuhkannya sepenuhnya, itu akan sangat sulit bahkan bagi Julian. Priscilia, penyakitmu agak sulit. Ayo lakukan ini. Aku akan meresepkan formula untukmu dulu. Kamu kembali dan ambil obat untuk mengatur tubuhmu. Minumlah obat sesuai formula yang aku resepkan. Kamu tidak akan sakit. Masalah hidup selama 10 tahun lagi. Saya akan kembali dan merawat penyakit Anda. Mari kita lakukan penelitian dan lihat apakah kita dapat menemukan obat yang lengkap. Priscilia mengerutkan bibirnya. Dia datang ke Julian bukan sepenuhnya karena penyakitnya. Yang lebih penting adalah Julian sudah bercerai sekarang. Dia takut Julian akan sedih, jadi dia secara khusus datang untuk tinggal bersamanya untuk melihat apakah ada kesempatan untuk merebut hati Julian. Ayah, kamu kembali dulu, aku akan pergi berbelanja dengan saudara Fisher. Dia sedikit menyerah pada Pablo. Priscilia, apakah kamu punya uang? Aku akan mentransfernya kepadamu. Pergi keluar untuk bersenang-senang membutuhkan uang. Jangan biarkan Tuan Muda Fisher membayar semuanya. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau aku memberimu 1 miliar dulu? Ayo pergi, kamu bertele-tele. Priscilia berkata dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Membuka mulutmu dan diam adalah uang, aku sangat menyebalkan. Pablo tersenyum canggung. Kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi. Priscilia memegang lengan Julian dan berkata sambil tersenyum, Saudara Fisher, kamu ingin pergi kemana? Julian dengan lembut menjauhkan tangan Priscilia dan berkata, pria dan wanita tidak intim, dan aku tidak terlalu mengenalmu. Jangan terlalu dekat, aku tidak punya tempat yang ingin aku tuju. Beri aku milikmu nomor ponsel dan saya akan menghubungi Anda kembali. Saya akan mengirimkan formulanya, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan menemani Anda. Priscilia cemberut dan berkata, Saudara Fisher, jangan terlalu dingin. Tidak, sesuatu benar-benar terjadi. Baiklah, baiklah. Priscilia tampak tidak berdaya dan memberikan nomor ponselnya. Setelah Julian menuliskannya, dia mengangguk dan berkata, ya, saya akan mengingatnya. Saya akan mempelajarinya ketika saya kembali malam ini dan mengirimkan formulanya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tetapi Priscilia mengikuti dan berteriak, Saudara Fisher, kamu mau pergi kemana? Aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun, aku baik-baik saja. Aku tidak kenal siapapun di sungai. Aku bosan sampai mati. Julian benar-benar tidak tahu kemana dia harus pergi. Sebelum menceraikan Sarah, dia seharusnya kembali ke keluarga Hansel. Namun kini setelah bercerai, ia merasa kehilangan rumahnya, tidak ada tujuan, tidak ada tempat tinggal. Saya berencana pergi ke jalan antik untuk melihatnya. Julian berpikir sejenak dan kemudian berbicara. Keluarganya memiliki foto pusaka keluarga, foto tinggal di Gunung Huayu. Namun keberadaan gambar ini tidak diketahui 10 tahun lalu. Satu-satunya orang di keluarga Baker yang mengetahui keberadaan foto itu sudah lama meninggal. Tapi sekarang ada petunjuknya. Itu adalah kotak harta karun yang digali dari makam kuno Raja Lanling di Wasteland Selatan. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita tersebut. Isi kotak harta karun tersebut dapat mengungkap rahasia yang tersembunyi di peta tempat tinggal Gunung Huayu. Dia mendapat informasi dari jaringan intelijen bahwa tanah hantu kontak khawatir. Kotak harta karun itu ditemukan di sungai dan pernah muncul di toko barang antik Tianzino. Satu di jalan antik. Selama periode waktu ini, Julian telah berkeliaran di sekitar Sarah dan tidak pernah memeriksanya secara serius. Kebetulan dia baik-baik saja sekarang, jadi dia berencana untuk pergi melihatnya. Saudara Fisher menyukai barang antik, dan saya juga menyukainya. Saudara Fisher, biarkan aku pergi bersamamu, kata Priscilia sambil tersenyum, lalu pergi untuk memegang lengan Julian. Dia bersandar pada Julian, ingin mengikutinya menjadi satu. Julian menjauhkan tangan Priscilia lagi. Banyak sekali orang yang menonton. Jangan seperti ini. Para gadis harusnya tahu bagaimana menjadi pendiam. Di depan saudara Fisher, tidak perlu dilindungi undang-undang. Priscilia berkata sambil tersenyum. Julian memarahi dengan wajah datar, jika ini masalahnya, kembalilah. Setelah mendengar ini, Priscilia menjadi jujur, melepaskan dengan patuh, berdiri di samping, dan menganggukkan kepalanya dengan patuh. Saya tidak akan menahan saudara Fisher. Julian menarik napas dalam-dalam. Gadis-gadis zaman sekarang terlalu berani. Kamu begitu mesra dengan pria yang baru kamu temui beberapa kali.
Jika kamu bertemu dengannya beberapa kali lagi, bukankah kamu akan tidur dengannya? Bab 326, Tianzi nomor 1. Jiangzhou adalah ibu kota budaya kuno dengan sejarah panjang. Dulunya merupakan ibu kota 8 dinasti. Medical Street adalah spesialisasi Jiangzhou. Selain jalan medis, ada juga jalan antik. Jalan antik juga sangat ramai. Ada ratusan toko barang antik di sini, banyak di antaranya sudah berusia seabad. Julian dan Priscilia datang ke jalan antik bersama-sama. Jalanan penuh dengan kios. Banyak terdapat barang antik, kaligrafi dan lukisan di kios-kios ini. Beberapa orang yang lewat berjongkok di tanah, memilih dengan hati-hati, mencoba mengambil barang yang hilang. Saudara Fisher, apakah kamu tahu sesuatu tentang barang antik? Priscilia mau tidak mau bertanya sambil mengikuti Julian dan melihat sekeliling. Julian menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak mengerti. Dia telah berada di militer selama 10 tahun, dan yang dihadapi adalah pelatihan khusus siang dan malam, senjata dingin, dan dia tidak pernah mengenal barang antik. Priscilia tersenyum dan menjelaskan, air di sini sangat dalam. Biar saya beritahu Anda, 99% pedagang yang menjual kios di jalan ini adalah palsu, khusus untuk menipu mereka yang tidak mengerti. Bagi orang awam, bagus sekali barang-barang biasanya ditemukan di pelelangan, bukan di warung pinggir jalan ini. Tentu saja, banyak juga barang bagus di beberapa toko barang antik. Priscilia berasal dari keluarga kaya dan tahu banyak tentang barang antik. Dia dengan sabar menjelaskan kepada Julian. Karena dia mengira Julian datang ke sini karena dia menyukai barang antik. Hanya saja Julian sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Dia mendengarkan tanpa sadar. Tak lama kemudian kami sampai di toko barang antik Tianzi nomor 1. Toko ini memiliki sejarah bertahun-tahun dan dianggap sebagai toko yang relatif besar di jalan antik. Toko itu memiliki 2 lantai, setiap lantai berukuran lebih dari 500 meter persegi. Segera setelah kami masuk, seorang lelaki tua berjas tang datang untuk menyapa. Adikku, belilah sesuatu. Aku tidak sedang menyombongkan diri. Barang-barang di toko barang antikku semuanya benar-benar berkualitas tinggi. Tidak peduli dinasti mana yang kamu inginkan, kamu dapat menemukannya di sini. Orang tua berjas tang mulai memperkenalkan. Julian melirik ke toko. Ada banyak orang di dalam yang dengan cermat memilih barang antik favoritnya. Dia menatap lelaki tua itu lagi. Menurut informasi yang diperolehnya, pemilik toko ini bernama Guye, dan usianya sekitar 40 tahun. Guye adalah anggota kaisar, panglima tentara api merah. Dulu ketika mereka berada di makam Raja Lanling, orang yang melancarkan serangan mendadak terhadap geng Silia dan mencuri kotak harta karun adalah Elon. Elon ini sangat terkenal dan kuat di jalan, dan dia juga anggotanya keluarga kaisar. Intelijen menunjukkan bahwa Elon membawa kotak harta karun itu ke toko barang antik Tianzino. 1 dan menemukan Guye. Apapun. Julian dengan santai melihat sekeliling dan bertanya dengan ringan. Ya, selama Anda tahu, kami dapat membantu Anda mendapatkannya. Jaringan Tianzino. 1 kami adalah jaringan nasional dan sangat kuat. Julian berkata dengan santai, saya mendengar bahwa beberapa bulan yang lalu, makam kuno Raja Lanling di hutan belantara selatan dicuri dan isinya tersebar ke sungai. Bisakah Anda membantu saya mendapatkannya? Mendengar ini, lelaki tua itu tercengang. Ia langsung tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka adik akan mendapat gosip seperti itu. Aku baru mendapat kabar ini beberapa hari yang lalu. Adik bisa mendapat kabar ini begitu cepat. Ya, memang ada banyak hal di dalamnya. Makam kuno Raja Lanling. Orang tua itu mulai memperkenalkan. Pangeran Lanling adalah seorang pangeran ribuan tahun yang lalu. Dia memiliki kekayaan besar. Dia suka mengoleksi beberapa gadget langka. Setelah kematiannya, gadget ini dikuburkan bersamanya. Tianzino. 1 kami memang mengumpulkan beberapa barang yang digali dari makam kuno dari Pangeran Lanling. Aku tidak tahu apa yang diinginkan adikku. Selama kamu bisa menyebutkannya, aku bisa membelikannya untukmu. Priscilia berbisik, Saudara Fisher, jangan tertipu. Saya juga pernah mendengar tentang ini. Tidak ada hal baik yang digali sama sekali dari makam Raja Lanling. Rumor mengatakan bahwa itu hanya kotak rusak, dan itu adalah kotak yang tidak bisa dibuka. Uhuk. Lelaki tua itu tampak malu dan tersenyum. Sepertinya gadis itu juga ahli, dan dia bahkan bisa menerima berita ini. Karena kita semua ahli, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Ya, memang tidak ada hal baik yang bisa digali dari makam Raja Lanling. Benda itu hanya sebuah kotak, dan kotak ini ada di Tianzino. 1. Julian tidak tahu apakah perkataan orang tua itu benar atau salah. Dia juga datang untuk melihatnya. Dia tidak menyangka akan menemukan kotak itu dari makam Raja Lanling di sini. Bawakan padaku dan lihat. Adik, kotak ini tidak biasa. Disimpan di brankas bank. Kalau mau melihatnya, saya akan minta petunjuk ke bos, tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Saya juga bisa melihatnya. Lebih baik memberitahu bosnya. Sebelum Julian dapat berbicara, Priscilia berkata, keluarga dan utara, ayah saya adalah Pablo. Ya, saya akan segera memberitahu bos, dan kalian berdua bisa melihatnya. Orang tua itu meninggalkan sepatah kata pun dan pergi. Priscilia juga menarik Julian dan berkata, Saudara Fisher, mari kita melihat-lihat.
Julian mengangguk ringan. Orang tua itu pergi ke kantor di lantai 3 dan mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Sebuah suara datang dari kantor. Orang tua itu membuka pintu dan masuk, berteriak dengan hormat, "Bos, seseorang datang untuk menanyakan tentang kotak dari makam kuno Raja Lanling." Apakah akhirnya sampai di sini? Aku lelah menunggu setelah sekian lama. Apakah itu Julian? Di kantor, ada seorang pria parubaya berusia 40-an sedang duduk. Ketika dia mendengar berita itu, dia juga memandang pria tua yang berdiri di sampingnya dengan wajah gembira. Ya, itu Julian, dan yang menemaninya adalah Putri Dansan Utara. Aku tahu, kamu turun dulu. Ya. Orang tua itu berbalik dan pergi. Pria parubaya ini adalah Guye, bos nomor 1. Dia juga seorang lelaki kaisar. Kotak ini sudah lama berada di Tianxi nomor 1. Mereka secara khusus merilis berita hanya untuk menunggu Julian datang dan mengambil kotak itu, tetapi Julian tidak pernah datang. Setelah lelaki tua itu pergi, Guye mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Bos, Julian di sini untuk menanyakan tentang kotak kuno yang digali dari makam kuno Raja Lanling. Berikan. Sebuah suara datang dari telepon. Ya, setelah menerima pesanan, Guye menutup telepon dan pada saat yang sama memerintahkan seseorang pergi ke brankas bank untuk mengambil kotak kuno itu. Pada saat ini, kaisar dari sebuah negara yang jauh dari perbatasan Nanhuang menyentuh pelipisnya dengan lembut. Julian, aku benar-benar ingin membunuhmu, tapi aku tidak bisa membunuhmu. Kaisar sakit kepala. Julian mempengaruhi rencananya. Kecuali Julian meninggal, rencana itu akan sulit dilaksanakan. Tapi sekarang Julian pergi ke toko barang antik Tianxino. 1 untuk menanyakan tentang kotak itu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalam kotak ini. Dia bahkan tidak punya kunci untuk membukanya dan melihatnya. Namun dia tahu bahwa isi kotak itu dapat membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Raja Lanling hidup 1000 tahun yang lalu. 4 keluarga besar adalah 4 menteri Raja Lanling 1000 tahun yang lalu. Dulu, sebelum kematiannya, Raja Lanling meninggalkan 4 gambar, mengatakan bahwa keempat gambar itu mengandung rahasia besar. Tetap pada 4 menteri masing-masing. Namun apa rahasia di balik foto-foto tersebut selalu menjadi misteri. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 4 keluarga besar telah mencoba mengungkap rahasia yang tersembunyi di peta, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Hingga 10 tahun yang lalu, seseorang menggali karya klasik yang diturunkan oleh keluarga dan menemukan jawabannya dalam karya klasik. Untuk membuka rahasia keempat gambar tersebut, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan item dari makam Raja Lanling. Benda ini dapat membuka rahasia gambar tempat tinggal Gunung Huayu. Hanya dengan membuka rahasia gambar tempat tinggal Gunung Huayu barulah rahasia 3 gambar yang tersisa dapat dibuka. Adapun apa yang semuanya terbuka, Kaisar tidak mengetahuinya, begitu pula orang-orang dari 4 keluarga besar. Bab 327, Hobi Anton. Sarah menerima 10 miliar dari Julian. Dia juga membuat rencana untuk 10 miliar. Dia selalu mengingat kebaikan keluarganya yang mengasuh. Sekarang dia punya uang, dia tidak melupakan keluarganya dan memberi orang tuanya masing-masing 100 juta. Namun begitu uang diberikan, 100 juta milik Anton diambil oleh Leona. Setelah Sarah mengetahuinya, dia tidak berdaya. Kemudian dia diam-diam memberi Anton 1 juta dan memintanya untuk membelanjakannya. Anton adalah pria jujur dan memiliki status kecil di keluarga Hansel, namun dia adalah pria dengan banyak hobi. Dia selalu menyukai barang antik dan mempelajarinya. Sekarang dia punya uang, dia juga datang ke jalan antik untuk melihat apakah dia bisa mengambil barang yang hilang dan membeli barang bagus dengan harga murah. Tapi dia telah berbelanja sepanjang hari dan belum menemukan sesuatu yang bagus. Berjalan di jalan antik, saya sampai di pintu Tianxino. 1 sebelum saya menyadarinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tanda Tianxi nomor 1. Sebagai penduduk asli Jiangzhou dan pecinta barang antik, dia mengenal Tianxi nomor 1. Ini adalah toko yang sangat terkenal, dan ada rumor dari dunia luar bahwa tidak ada barang palsu di Tianxino. 1. Jika barang yang dibeli ternyata palsu, Tianxino 1 berjanji akan memberikan kompensasi 10 untuk setiap produk palsu. Dia tidak pernah berani memasuki toko seperti ini sebelumnya. Karena semua yang ada di toko itu harganya puluhan ribu. Sekarang dia punya uang, dia juga punya kepercayaan diri. Memasuki toko Tianxi nomor 1. Tuan. Begitu dia masuk, seorang wanita muda yang mengenakan Chongsam I datang. Ini adalah wiraniaga di toko yang khusus menjual barang antik. Gajinya dikaitkan dengan kinerja. Wanita muda seksi ini berusia sekitar 25 atau 25 tahun, mengenakan Chongsam berwarna merah, roknya relatif pendek, hanya mencapai bagian atas paha, dan kaki panjangnya yang putih terlihat seluruhnya. Tuan, apa yang ingin Anda beli? Porselen, kaligrafi, dan lukisan. Wanita muda itu berjalan mendekat dan memegang lengan Anton dengan erat. Tubuh Anton bergetar. Jika harimau betina di rumah mengetahui hal ini, dia tidak akan bisa memakannya dan membawanya kemana-mana.
Tapi dia sudah tahu kalau pelayanan di toko sebesar itu sangat bagus. Selama masuk ke dalam toko, Anda akan disambut dengan hangat oleh wanita cantik. Begitu transaksi berhasil, Anda bahkan bisa mengajak wanita cantik tersebut keluar. Aku akan melihatnya saja. Anton sedikit gugup dan tergagap. Silakan lewat sini. Wanita muda itu membawa Anton ke area antik dan memperkenalkan, barang-barang di area ini semuanya berasal dari dinasti Qing, dan harganya tidak terlalu mahal, berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu. Wanita itu sangat profesional dan dengan sabar memperkenalkannya. Dia dengan jelas mengetahui asal-usul dan nilai setiap barang antik. Tapi Anton tidak begitu puas. Akhirnya, wanita muda itu membawa Anton ke lantai 2, menunjuk ke suatu area, dan berkata, barang-barang di sini semuanya dari dinasti Tang, harganya relatif mahal, dan nilai koleksinya sangat tinggi. Dia menunjuk ke sebuah piring batu giok dan memperkenalkan, ini adalah sesuatu dari keluarga kerajaan dinasti Tang. Ini adalah piring batu giok yang bagus. Ini adalah piring kerajaan Raja Li. Bahkan setelah bertahun-tahun, masih sangat jernih. Nama wanita muda itu adalah Safira. Dia sangat jeli. Sepanjang jalan, dia melihat Anton kebanyakan melihat hal-hal yang berhubungan dengan batu giok, jadi dia memperkenalkan piring batu giok ini. Pelat batu giok ini terjual lebih dari 1 juta setahun yang lalu, tetapi hanya dalam 1 tahun, harganya telah meningkat menjadi lebih dari 3 juta. Sekarang dijual seharga 3,8 juta. Jika Anda membelinya kembali dan menyimpannya untuk beberapa waktu lagi tahun, nilainya akan lebih. Pasti akan meningkat, dan tidak masalah untuk menjualnya kembali seharga 4 hingga 5 juta. Anton tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah ini benar? Tentu saja, semua yang ada di toko kami telah disertifikasi oleh ahli yang berwenang. Setiap barang memiliki sertifikat sertifikasi. Jika palsu, Anda akan diberi kompensasi 10%, jadi yakinlah. Bisakah saya melihatnya? Anton menatap piring batu giok bening di konter. Dia sangat menyukai piring batu giok ini. Oke. Safira mengambil kuncinya, membuka konter transparan, dan berkata, dengar, saya ingatkan kamu, hati-hati. Barang ini sangat berharga. Jika rusak, kamu akan diberi kompensasi sesuai harganya. Ya, saya tahu. Anton mengangguk. Dia melihat ke piring batu giok dan mengambilnya dengan hati-hati. Pola ini, perasaan ini. Dia sangat jatuh cinta dengan piring batu giok ini. Dia mengambilnya dan melihatnya dari kiri ke kanan. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Tapi, harganya terlalu mahal. Meskipun Sarah memberinya 1 juta, plat giok ini berharga lebih dari 3 juta. Dia meletakkannya dengan hati-hati. Namun karena gugup dan terlalu berhati-hati, ia secara tidak sengaja menyentuh lemari tersebut dan kehilangan cengkeramannya, menyebabkan pelat giok di tangannya langsung jatuh ke tanah. Brak! Pelat batu giok itu langsung pecah dan berubah menjadi beberapa pecahan batu giok. Ini. Anton tercengang sesaat dan berdiri di samping dengan mulut ternganga. Ketika Safira melihat ini, ekspresinya berubah, dan dia langsung memarahi dengan wajah datar. Tuan, saya ingatkan, hati-hati. Jika Anda merusaknya, Anda harus membayarnya sesuai dengan harganya. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud demikian. Anton terus meminta maaf. Maaf, apakah berguna? Harganya 3.800.000. Anda dapat memberikan kompensasi sesuai dengan harganya, jika tidak, Anda tidak akan bisa keluar dari toko ini hari ini. Song Yu berbicara dengan dingin, lalu mengeluarkan telepon dan memanggil bos Tianzino. 1. Bos, seorang pelanggan secara tidak sengaja memecahkan piring batu giok dari dinasti Tang. Setelah menelepon, dia berdiri di samping dan menatap dingin ke arah Anton, yang tampak pucat. Pikiran Anton kosong, pikirannya bingung, dan dia tampak bingung. Segera bos Guye tiba. Ada beberapa orang kuat yang menemaninya. Guye melirik Anton dan berkata dengan tenang, Tuan, Anda harus tahu aturannya. Jika Anda melanggarnya, Anda harus memberi kompensasi sesuai harganya. Piring giok ini dari dinasti Tang dan bernilai 3,8 juta. Saya akan memberi Anda diskon 3,5 juta. Anda dapat mengambil kembali pecahan ini dan mencari ahli untuk memperbaikinya. Meskipun nilainya tidak 3,5 juta, seseorang akan tetap mengambil alih jika mereka menjualnya seharga 2 juta. Saya bos, saya tidak bersungguh-sungguh. Saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Bagaimana saya bisa punya uang? Tidak ada uang. Wajah Guye menjadi gelap dan dia mundur beberapa langkah. Beberapa orang kuat di belakangnya segera melangkah maju. Guye memerintahkan, pukul dia dulu. Ngomong-ngomong, jangan pukul dia di sini. Bawa dia ke bawah dan pukul dia di jalan. Ingatkan juga yang lain. Anton diseret paksa oleh 2 pria kuat. Bos, aku tidak bersungguh-sungguh. Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Tolong lepaskan aku. Anton berteriak. Lantai pertama, tempat istirahat. Julian telah menunggu lama, tetapi kotak yang dia minta belum juga terkirim. Dia tidak terburu-buru, bersandar di sofa dan merokok dengan tenang. Pada saat ini, dia melihat 2 pria bertubuh besar menarik seorang pria parubaya turun dari lantai 2 dan berjalan langsung keluar. Dan pria itu masih berdoa.
Melihat orang ini, Julian mengerutkan kening. Mengapa Anton ada di sini? Dari pemahamannya, Anton sangat cuek dan tidak memiliki status sama sekali di keluarga Hansel. Dia tidak berani membantah perkataan Leona. Priscilia, duduklah sebentar dan aku akan keluar dan melihat-lihat. Julian berdiri dan berjalan keluar. Priscilia tampak bingung dan mengikutinya keluar. Di luar, Anton terlempar ke tanah, dipukul dan ditendang, dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Setelah pemukulan, Guye datang, menginjaknya, dan menatapnya. Tianzino. 1. Memiliki aturan Tianzino. 1. Jika Anda melanggar sesuatu, jika Anda tidak punya uang untuk membayarnya itu, lalu keluarkan badannya. Sudah menjadi fakta umum bahwa suku cadang tersedia untuk dibeli. Katakan padaku, apakah kamu ingin mempertahankan tangan atau kakimu? Adegan ini menarik banyak orang yang lewat untuk menonton. Siapa ini? Kenapa kamu begitu ceroboh dan berani merusak sesuatu di Tianzino? 1. Beraninya kamu pergi ke Tianzino. 1. Untuk melihatnya jika kamu tidak punya uang. Saya ingat terakhir kali saya mematahkan sesuatu di Tianzino. 1. Kaki saya patah dan saya menghabiskan sisa hidup saya di kursi roda. Orang yang lewat menunjuk dan berdiskusi dengan suara pelan. Julian berdiri di samping dan memperhatikan. Dia tidak mau peduli, karena dia tidak ada hubungannya dengan Sarah lagi, dan hidup dan mati keluarga Hansel tidak ada hubungannya dengan dia. Namun ketika dia melihat Anton dipukuli dengan hidung hitam dan mata bengkak, tergeletak di tanah dan terus-menerus memohon belas kasihan, dia benar-benar tidak tahan. Dia berjalan mendekat dan menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Ketika Guye melihat itu adalah Julian, dia segera menghentikan kakinya, menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, dia merusak sesuatu di toko kami, tapi dia tidak punya uang untuk membayarnya. Sesuai aturan. Ketika Priscilia melihat bahwa orang ini adalah ayah Sarah, dia berdiri tepat waktu dan berkata, berapa harganya? Saya akan memberikannya 100. Bab 328, Kecemburuan Sarah. Priscilia berjalan mendekat, membantu Anton berdiri di tanah, dan bertanya dengan prihatin, Paman, kamu baik-baik saja? Anton dipukuli, hidungnya membiru dan matanya bengkak, serta sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini tidak serius. Baru kemudian Guye tersenyum dan berkata, karena Nona dan bersedia memberikan kompensasi kepadanya, lupakan saja. Segera, dia melihat ke arah Anton dan berkata, pergi. Julian. Anton memandang Julian dan ragu untuk berbicara. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya. Karena kini Julian bukan lagi menantunya, Julian telah menceraikan Sarah. Julian meliriknya, lalu menatap Priscilia, dan berkata, apa yang bisa saya berikan kepada Anda? Apakah Anda punya banyak uang? Keluarga Hansel punya banyak uang dan tidak membutuhkan jutaan uang Anda. Saudara Fisher, dia bukan kamu, kata Priscilia, dan kemudian dia teringat bahwa Julian telah menceraikan Sarah, jadi dia tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya. Julian memandang Anton dan berkata, demi persahabatan masa lalu, saya telah membantu Anda, tetapi saya tidak memiliki kewajiban untuk membantu Anda membayar jutaan ini. Anda harus menelepon Sarah dan memintanya memberi Anda uang. Beberapa detik kemudian, setelah mengatakan itu, Julian berbalik dan pergi. Priscilia tidak berkata apa-apa dan mengikuti Julian ke toko Tianzi nomor 1 lagi. Guye melirik orang-orang kuat di sekitarnya. Orang kuat itu segera mengerti dan dengan paksa menyeret Anton ke toko Tianzino. 1. Mengikatnya, menyita ponsel Anton, menemukan nomor telepon Sarah dari buku alamat ponselnya, dan memanggil Sarah pergi. Biarkan dia menggunakan uang itu untuk menebus orang tersebut. Tianzi nomor 1, tempat istirahat. Saudara Fisher, meskipun kamu menceraikan Sarah, dia pernah menjadi ayah mertuamu, mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Priscilia cemberut dan berkata, itu hanya beberapa juta, bagiku, itu hanya nomor. Julian meliriknya dan berkata, saya telah melangkah maju untuk membantunya dan mengurangi penderitaannya. Ini sudah merupakan kebaikan dan keadilan. Saya tahu Anda tidak kekurangan uang, tetapi ini bukan cara Anda menggunakan uang itu. Petik 2. Julian memaksakan penjelasan. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Mata Priscilia berputar, dan kemudian senyuman cerah muncul di wajahnya. Saudara Fisher, saya mengerti, Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu Sarah, bukan? Ketika Priscilia mengatakan ini, hati Julian bergetar. Inikah caramu memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu Sarah? Dia menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak tahu apakah itu masalahnya. Melihat ekspresi Julian, Priscilia tahu bahwa dia benar, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan duduk di samping untuk beristirahat. Julian sedikit terkejut, lalu mengeluarkan ponselnya dan memainkan Plants vs. Zombies. Setelah Sarah menerima telepon dari Tianzino. 1. Dia segera bergegas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia muncul di toko Tianzi nomor 1. Begitu dia memasuki toko, dia melihat Julian dan Priscilia duduk di tempat istirahat. Dia segera mengerutkan kening, berjalan mendekat, menyilangkan tangan, dan menatapnya dengan dingin. Julian, mengapa kamu ada di sini? Julian mendongak. Saya melihat Sarah.
Setelah menjadi kaya, Sarah berubah drastis. Dia mengenakan pakaian merek terkenal dan memiliki temperamen penuh, seperti wanita tertua dari keluarga bangsawan. Julian berkata dengan tenang, saya tidak bisa berada di sini." Sarah memandang ke samping Priscilia dan berkata dengan dingin, "Ini sangat cepat. Tepat setelah perceraian, kamu jatuh cinta dengan wanita lain. Kamu telah lama jatuh cinta padanya. Kamu ingin bersamanya untuk waktu yang lama setelah kita sudah bercerai." "Saudari Sarah, jangan bicara omong kosong, Saudara Fisher dan saya tidak ada hubungannya." Priscilia berdiri dan menjelaskan. "Diam." Sarah berteriak dengan dingin, "Saya sedang berbicara dengan Julian, apakah Anda berhak menyela?" Sarah sama sekali tidak menghormati Priscilia. Meskipun dia adalah putri Pablo dan seorang wanita muda kaya, dia sama sekali tidak sopan. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Melihat Julian bersama wanita lain saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkin itu cemburu. Cemburu karena Julian rukun dengan Priscilia dan akan mewarisi kekayaan dan kekayaan Pablo. Julian tampak tidak puas. "Sarah, apakah dia memprovokasimu?" Ada apa? Apakah kamu merasa tertekan? Aku baru saja mengatakan sesuatu dan kamu tidak sabar untuk berdiri dan berbicara mewakilinya." Sarah mencibir. "Tidak masuk akal membuat masalah, aku tidak ingin memperhatikanmu." Julian mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, dan mengabaikan Sarah. Saat ini, Guye datang bersama Anton. "Sarah, ayahmu memecahkan piring batu giok dari dinasti Tang, senilai 3,8 juta. Aku akan memberimu diskon. Jika kamu memberi 3,5 juta, kamu dapat membawa Anton pergi." Ketika Sarah melihat Anton diseret oleh beberapa pria berbadan besar, dan melihat hidung Anton memar dan matanya bengkak setelah dipukul, dia langsung menjadi marah. Dia berbalik dan menatap Julian, menuduhnya, "Julian, apa yang kamu lakukan? Kamu di sini, mengapa ayah saya masih dipukuli?" Sarah mengetahui keterampilan Julian, dan orang-orang besar ini bukan tandingan Julian. Sekarang Julian berada di toko Tianzino. Tetapi ayahnya dipukuli hingga hidungnya hitam dan matanya bengkak. Julian berkata dengan tenang, "Saya telah menghentikannya. Jika saya tidak menghentikannya, saya tidak tahu bagaimana dia akan dipukuli." "Kamu mengambil tindakan," Sarah berkata dengan dingin. "Jika kamu mengambil tindakan, apakah ayahku akan dipukuli seperti ini? Apakah kamu sengaja membalas dendam padaku, kan? Untuk membalas dendam padaku karena menceraikanmu?" "Sarah, berhenti bicara. Dia benar-benar membantuku. Jika bukan karena dia, aku pasti akan dipukuli sampai mati." Anton membela Julian. Guye berkata dengan dingin, "Sarah, jika kamu punya dendam, pergilah dan beritahu mereka di luar. Maukah kamu memberiku uang atau tidak?" Sarah memandang Anton dan bertanya, "Ayah, apakah kamu benar-benar sudah menyelesaikan barang antik di toko?" Anton menjelaskan, saya tidak sengaja merusaknya." Sarah memandang Guye dan berkata dengan suara dingin, "Jika kamu merusak sesuatu, kamu harus membayarnya. Aku akan memberimu uang, tetapi kamu melukai ayahku. Bagaimana rekeningnya diselesaikan?" "Oh." Guye memandang Sarah dan tertawa, "Sarah, kamu masih orang pertama yang berani mengatakan ini kepadaku. Tapi karena kamu mengungkitnya, mari kita bahas masalah ini. Piring giok ini bernilai 3,8 juta, aku hanya menagihmu 3,5 juta, bagaimana kalau 300 ribu sisanya untuk biaya pengobatan?" "Anda..." Sarah gemetar karena marah. Guye terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Sarah, dan mundur sedikit. Beberapa orang kuat melangkah maju dan mengepung Sarah. Sarah juga ketakutan, mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya akan memberikannya." Sarah tidak mau kehilangan uang dan kehilangan 3,5 juta. Lalu dia membawa Anton dan pergi. Namun, Anton bertanya kepada Guye tentang plat giok yang ingin dia pecahkan dan sertifikat penilaian plat giok tersebut. Begitu saja, dia mengambil beberapa pecahan batu giok dan pergi. Dari awal sampai akhir, Julian tidak mengungkapkan posisinya. Setelah Sarah pergi bersama Anton, Priscilia bertanya, "Saudara Fisher, kamu dan saudari Sarah sangat penyayang, kenapa kamu seperti ini, seolah-olah musuh telah bertemu?" "Cinta?" Julian tersenyum mencela diri sendiri dan berkata, "Itu hanya angan-angan saya dari awal sampai akhir. Dia bahkan tidak memikirkan saya di dalam hatinya." Tetapi, Julian berhenti sebentar dan menyela kata-kata Priscilia. "Tidak perlu mengatakannya." "Ya." Priscilia diam saja. Julian berteriak sekuat tenaga, "Bos, apakah barang yang saya minta sudah terkirim?" Guye datang, duduk di samping, mengeluarkan cerutu dan menyerahkannya, tersenyum dan berkata, "Tuan Fisher, jangan khawatir, ini sudah dalam perjalanan. Diperkirakan akan dikirim dalam 10 menit, tapi saya akan mengikuti Anda dulu. Anda bilang, kotak ini sangat berharga, bisakah Anda membayar harganya?" Julian mengambil cerutu yang diberikan kepadanya dan berkata dengan tenang, "Selama benda itu benar-benar digali dari makam kuno Raja Lanling, tidak peduli berapa harganya." Pada saat yang sama, di luar toko Tianzi nomor 1. Sarah sepertinya membenci besi yang tidak bisa diubah menjadi baja. "Ayah, kapan kamu bisa membuat perbedaan? Apakah kamu ingin menjadi pecundang selama sisa hidupmu?" Anton menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dada Sarah naik turun karena marah.
Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Anton berbisik, Sarah, jangan beritahu ibumu tentang ini. Jika ibumu tahu, dia pasti akan memarahiku lagi. Oke, aku mengerti. Aku tidak akan memberitahumu. Kamu bisa kembali sendiri. Ada hal lain yang harus kulakukan. Sarah mengatakan sesuatu, berbalik dan pergi. Bab 329, Buka Kotak Kuno. Toko Tianxino. 1. Tempat istirahat. Julian sedang memainkan Plants vs. Zombies, namun sosok Sarah terus muncul di benaknya. Mungkin Priscilia benar. Dia tidak membiarkan Priscilia membantu membayar dan meminta Sarah datang hanya karena dia ingin melihat Sarah. Awalnya dia ingin mengatakan banyak hal kepada Sarah, tetapi setelah melihat Sarah, dia tidak bisa mengatakannya. Ia merasa hal itu tidak perlu. Pada saat ini, hatinya sangat berkonflik dan rumit. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Priscilia juga sangat berpengetahuan dan tidak mengatakan apapun. Waktu berlalu menit demi menit. 10 menit kemudian, beberapa pria bertubuh besar berjas hitam datang, salah satu dari mereka memegang kotak kata sandi hitam di tangannya. Bos, barangnya sudah dibawa. Guye mengangguk, memandang Julian, dan berkata, Tuan Fisher, pergi ke kantor di lantai atas untuk melihatnya. Julian berdiri. Tolong. Guye memberi isyarat mengundang dan segera berjalan di depan untuk memimpin. Di bawah kepemimpinan Guye, Julian dan Priscilia tiba di sebuah kantor di lantai 2. Guye membuka kotak kata sandi hitam, memasukkan kata sandi, dan membuka kotak itu. Di dalam kotak kunci, ada sebuah kotak kecil. Ini adalah kotak persegi, diameternya hanya sekitar 10 cm, berwarna perunggu dan terlihat berkarat. Ini adalah kotak dari makam kuno Raja Lanling. Guye mengeluarkan kotak perunggu kecil dan menyerahkannya kepada Julian. Julian mengambilnya. Meski kotak ini kecil, namun relatif berat, beratnya sekitar 5 kg. Julian memeriksanya. Kotak itu diukir dengan garis-garis misterius yang tampak seperti hieroglif, tetapi Julian tidak tahu apa arti kata-kata ini. Dia juga melihat lubang kunci kecil di atasnya. Guye menjelaskan, kotak kecil ini sangat ajaib. Terbuat dari bahan khusus, sangat keras, bahkan dengan metode teknologi tinggi saat ini, tidak dapat dibelah, dan tidak mungkin untuk melihat isi di dalamnya. Julian melihatnya sebentar, meletakkannya di atas meja, dan bertanya, bagaimana kamu mendapatkan kotak ini? Guye tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan jujur, beberapa waktu yang lalu, sekelompok perampok makam menyelinap ke makam kuno Raja Lanling dan mendapatkan kotak ini, tetapi seseorang mencoba merampoknya, merampas kotak itu, dan datang ke sungai. Setelah beberapa putaran dan belokan, baru kemudian dia jatuh ke Tianxi nomor 1. Julian berpikir sejenak dan berkata, ajukan penawaran. 100 juta, kata Guye langsung. Oke, setuju. Julian tidak menawar. 100 juta adalah jumlah yang sangat besar bagi orang biasa, tetapi itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia mengeluarkan kartu naga hitam dan berkata dengan tenang, geser kartunya. Hati Guye bergetar saat mendapatkan kartu naga hitam tersebut, namun tidak ada ekspresi di wajahnya dan ia hanya menggesek kartu tersebut. Setelah membayar, Julian memasukkan kotak perunggu kecil itu ke dalam kotak kunci dan pergi dengan kotak kunci di tangan. Setelah dia pergi, Guye mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Bos, kotak itu telah diserahkan kepada Julian. Di telepon, terdengar suara, ya, saya mengerti. Anda tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Ya. Guye menutup telepon. Di luar toko Tianxi nomor 1. Dengan kebingungan di wajahnya, Priscilia bertanya, Saudara Fisher, sebenarnya kotak kecil apa ini? Mengapa Anda menghabiskan 100 juta untuk membelinya? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa ini, mari kita bicarakan saat kita kembali. Julian naik taksi langsung kembali ke area Jingxiu Villa. Area Villa Jingxiu, kediaman Kaisar. Aula. Julian membuka kotak kata sandi, mengeluarkan kotak perunggu, lalu mengeluarkan kunci yang diberikan Cilia kepadanya beberapa waktu lalu. Masukkan ke dalam lubang kunci. Kuncinya dimasukkan dengan mudah. Saat ini, Julian juga menjadi gugup. Apa isi kotak perunggu ini? Apakah yang ada di dalamnya benar-benar ada hubungannya dengan gambar kediaman Gunung Huayu? Bisakah kita benar-benar membuka rahasia yang tersembunyi di gambar kediaman Gunung Huayu? Julian menahan napas. Priscilia juga memperhatikan dengan cermat. Dia juga ingin melihat apa yang ada di dalam kotak yang dibeli Julian dengan biaya 100 juta. Pada saat yang sama, dia juga penasaran mengapa Julian memiliki kunci untuk membuka kotak itu di tangannya. Di bawah tatapan Priscilia, Julian dengan lembut memutar kuncinya. Klik. Suara yang tajam dan keras terdengar. Kotak perunggu langsung terbuka. Julian menatap kotak itu dengan cermat. Kotak itu berisi gulungan kuno yang terlipat. Julian dengan hati-hati mengeluarkannya. Gulungan kuno ini terbuat dari bahan khusus, berat di tangan, dan terawat dengan sangat baik. Julian membuka lipatannya dan menyebarkannya di atas meja.
Gulungan kuno itu terlipat, tetapi ketika dibuka ukurannya sangat besar, dengan diameter 1 meter. Ini, apa ini? Setelah Priscilia melihat hal-hal di gulungan kuno, dia langsung bingung dan bertanya, apakah itu peta meridian dan titik akupuntur? Julian juga memperhatikan dengan cermat. 18 sosok kecil tergambar pada gulungan kuno. Setiap sosok kecil ditandai dengan beberapa titik dan garis merah. Julian belajar kedokteran, dan dia mengetahui struktur meridian dan titik akupuntur tubuh manusia dengan sangat baik. Sekilas dia tahu bahwa ini adalah label untuk titik akupuntur dan titik akupuntur tubuh manusia. Dia menyentuh dagunya dan bergumam dalam kebingungan, bukankah ini penjelasan sederhana dari diagram titik akupuntur dan meridian? Apa hubungannya dengan diagram tempat tinggal Gunung Huayu? Julian memahami diagram titik akupuntur dan meridian ini. Mereka sangat biasa dan tidak ada yang ajaib tentangnya. Beberapa tempat bahkan bertentangan dengan akal sehat medis, yang tidak masuk akal bila digunakan dalam pengobatan-pengobatan tradisional Tiongkok, dan bertentangan dengan keterampilan medis yang telah ia pelajari sebelumnya. Siapa yang merilis beritanya? Bisakah isi kotak kuno ini membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu? Julian tampak tidak percaya. Saudara Fisher, apakah lukisan tinggal di Gunung Huayu yang Anda bicarakan adalah peta harta karun yang telah diwariskan selama ribuan tahun dan sekarang bernilai 1,8 miliar di pasaran? Julian mengangguk. Dia menyimpan gulungan kuno itu, melipatnya, memasukkannya ke dalam kotak lagi, mengunci kotak itu, dan menyimpannya di brankas di kediaman kekaisaran. Dia menemukan kotak itu digali oleh Raja Lanling. Dia juga melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi dia tidak bisa membayangkan apa hubungannya dengan gambar kediaman Gunung Huayu. Jika ingin mengungkap rahasia ini, Anda harus mencari tahu terlebih dahulu siapa yang menyebarkan berita tersebut. Hal lainnya adalah menemukan gambaran nyata kehidupan di Gunung Huayu. Setelah membereskan barang-barangnya, dia duduk di sofa, merokok dan melamun. Priscilia melihat bahwa dia sedang berpikir dan tidak mengganggunya. Setelah merokok, Julian menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya sudah waktunya mencari kaisar. Saat ini, kaisar sudah berada di pesawat kembali ke Kyoto. Priscilia, apakah ayahmu punya pesawat khusus? Ya, Priscilia mengangguk dan bertanya, Saudara Fisher, ada apa? Julian berkata, izinkan saya meminjam pesawat khusus ayahmu. Saya akan ke Kyoto. Baiklah, aku akan menelepon sekarang. Priscilia segera menelepon dan segera menyelesaikan masalah tersebut. Setelah masalah terselesaikan, Julian dan Priscilia pun berangkat dan naik pesawat pribadi Pablo ke Kyoto. Sore harinya, keduanya muncul di ibu kota kekaisaran tempat tinggal Daxia, sebuah kota metropolitan makmur yang memainkan peran penting di dunia. Jalan yang sibuk. Priscilia mengikuti Julian dan mau tidak mau bertanya, Saudara Fisher, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Kyoto? Siapa yang kamu cari di Kyoto? Julian tampak serius dan berkata, mencari pemimpin dari 5 komandan, Panglima Tentara Api Merah, Komandan Langit. Priscilia terkejut dan bertanya, mengapa kamu mencari dia? Minta dia foto tinggal di Gunung Huayu. Julian juga tidak menyembunyikannya. Gambar, tempat tinggal di Gunung Huayu, adalah pusaka keluarga dari keluarga Fisher-nya. Dia sangat yakin bahwa peta Gunung Huayu ada di tangan kaisar. Tidak peduli apapun kali ini, kaisar harus terpaksa menyerahkan peta tempat tinggal Gunung Huayu. Bab 330, Keluarga Fisher, Owen Fisher. Kyoto, sebuah halaman rumah. Ini adalah rumah kaisar, kediaman kaisar, kepala dari 5 komandan dan panglima tentara api merah. Kaisar telah kembali ke Kyoto. Di halaman, di pavilion. Seorang pria parubaya berjas hitam sedang berbicara dengan seorang pria muda berusia 20-an. Saudara Fisher, saya tidak bertemu Anda selama beberapa tahun. Saya ingat terakhir kali saya melihat Anda masih di sekolah menengah. Mengapa Anda punya waktu untuk keluar mencari udara segar kali ini? Pria parubaya berjas hitam adalah kaisar. Saudara ke-9, sejujurnya, kali ini keluarga menerima kabar bahwa kotak makam Raja Lanling muncul di sungai, dan juga jatuh ke tangan keturunan Dimitri. Kakek mengirim saya keluar untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah mendapatkan kembali kotak itu, dan yang kedua adalah membunuh keturunan Dimitri dan melenyapkan pengkhianat di klan. Pria bertahun-tahun yang lalu berbicara. Dia mengenakan pakaian putih dan tampak tampan. Dia berbicara dengan tenang dan tenang, dengan ekspresi tenang dan angkuh di wajahnya. Kaisar adalah anggota dari 4 klan kuno dan 9 keluarga. Nama aslinya adalah Alexander. Dia memandang pemuda di depannya dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk membunuh Julian. Anda tidak tahu prestasinya sekarang. Dia telah menjadi tentara selama 10 tahun dan telah berkembang dari seorang prajurit kecil menjadi panglima tertinggi tentara naga hitam. Meskipun dia mengundurkan diri, tapi dia memiliki pedang pembunuh naga di tangannya. Dengan pedang ini di tangannya, tidak ada seorang pun di Daxia yang bisa membunuh dia. Pria bertahun-tahun yang lalu itu mendengus dingin dan berkata, keluarga Fisher kami sedang membersihkan pengkhianat. Siapa yang bisa menghentikan kami? Itu adalah... Kaisar tersenyum dan berkata, bisa dikatakan, dia memiliki kekuatan yang besar sekarang.
Keluarga Fisher selalu mengabaikan urusan dunia sekuler. Membunuh Julian mungkin akan menimbulkan kemarahan orang-orang. Selain itu, saya telah menerima kabar bahwa Julian sekarang telah muncul di Kyoto. Jika tebakanku benar, dia mendapatkan kotak itu dari makam kuno Raja Lanling. Dia seharusnya tahu bahwa isi kotak itu dapat membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu, jadi dia datang ke Kyoto. Dia berhenti dan melanjutkan. Dia mungkin berpikir bahwa saya menghancurkan keluarga Fisher saat itu, dan berpikir bahwa kediaman Gunung Huayu ada di tangan saya. Dia tidak tahu bahwa kematian keluarga Fisher 10 tahun yang lalu hanyalah masalah membersihkan pengkhianat dalam keluarga. Pria bertahun-tahun yang lalu melirik ke arah Kaisar, mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Kamu tahu banyak." Kaisar mengangkat bahunya dan berkata, "Julian telah membuat masalah bagi saya beberapa kali. Terakhir kali, dia langsung masuk ke rumah Kaisar saya dan bertanya kepada saya tentang keberadaan peta kediaman Gunung Huayu, jadi saya melakukan penyelidikan khusus dan menemukan keluar ini. Aku hendak pergi mencarinya. Sekarang dia ada di sini, aku akan menyelamatkan diri dan lari menuju sungai." Tapi sedikit depresi muncul di mata Kaisar. 4 gambar penjaga dari 4 keluarga besar mempunyai hubungan yang erat. Selama rahasia gambar tempat tinggal Gunung Huayu terbuka, rahasia gambar penjaga dari 3 keluarga lainnya dapat dibuka. Julian mendapatkan kotak itu. Tapi dia memegang kuncinya, dan sekarang dia harus tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Dia menduga Julian akan datang ke Kyoto untuk menemukannya dan menanyakan peta Gunung Huayu. Namun peta tempat tinggal Gunung Huayu sama sekali tidak ada di tangannya. Orang yang menghancurkan keluarga Fisher 10 tahun lalu adalah keluarga Fisher sendiri. Gambaran asli Gunung Huayu telah diambil kembali oleh keluarga Fisher. Jadi dia diam-diam menyebarkan berita itu. Berita ini sampai ke keluarga Fisher, jadi keluarga Fisher mengirim orang-orang muda untuk maju membunuh Julian, sisa keluarga Fisher, dan merebut kembali kotak yang digali dari makam kuno Raja Lanling. Pada saat ini, seorang tentara bersenjata lengkap datang, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, "Pelatih, Julian ada di sini." Kaisar memandang pemuda di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, ini terjadi sangat cepat. Tepat pada waktunya, biarkan dia masuk." Prajurit bersenjata lengkap itu melirik ke arah Kaisar. Kaisar memerintahkan, "Biarkan dia masuk." "Ya." Prajurit itu kemudian pergi. "Saudara Owen, Julian adalah yang terkuat di dunia. Dengan pencapaian seni bela diri Anda, mungkin agak sulit untuk membunuhnya, bukan?" Dia tahu bahwa Owen tidak dapat membunuh Julian. Dia melakukan semua ini hanya untuk membiarkan keluarga Fisher mengambil kembali kotak itu di tangan Julian dan membiarkan keluarga Fisher membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Adapun Julian, Owen adalah orang terbaik yang membunuhnya. Jika dia tidak bisa dibunuh, dia harus bertindak sesuai rencana. Owen tersenyum ringan dan berkata, "Ini adalah masalah rumah tangga keluarga Fisher saya, jadi saya tidak perlu saudara ke-9 mengkhawatirkannya." Kaisar tersenyum ringan, "Tidak banyak." Segera, seorang pria dan seorang wanita masuk, itu adalah Julian dan Priscilia. Kaisar segera berdiri, membuka tangannya, dan ingin memeluk Julian. "Saudara Julian, Anda adalah pengunjung yang langka." Julian mengangkat kakinya dan menendangnya, berkata dengan suara dingin, "Berhenti melakukan ini denganku, kamu tahu mengapa aku datang kepadamu." Kaisar dengan cepat menghindari tendangan tersebut, mundur beberapa langkah, dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Saudara Julian, apa maksudmu? Saya benar-benar tidak tahu mengapa kamu datang kepadaku." "Apakah kamu Julian?" Sebuah suara datang. Julian mendengar suara itu dan menoleh. Seorang pria muda berusia 20-an berdiri. Dia mengenakan pakaian putih dan memandangnya dengan jijik. Julian sedikit mengernyit, "Siapa kamu?" Owen memandang Julian sebentar dan kemudian berkata dengan tenang, "Owen Fisher." Julian mengerutkan kening, "Siapa ini?" Kaisar tersenyum dan memperkenalkan, "Saudara Julian, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Owen, dari keluarga Fisher dari 4 keluarga besar. Kakeknya adalah saudara laki-laki kakek Anda. Sebenarnya, dia adalah sepupu Anda." Owen berkata dengan dingin, 30 tahun yang lalu, Dimitri mencuri peta harta karun keluarga. Dia sudah lama diusir dari keluarga. Dia adalah pengkhianat keluarga Fisher. Dia pantas mati. Anda adalah keturunan Dimitri dan sisa pengkhianat. Kamu juga sial. Apakah kamu memiliki kotak harta karun yang digali dari makam Raja Lanling? Serahkan kotak harta karun itu dan aku akan menjaga tubuhmu." Owen gila. Dia sama sekali tidak menganggap serius Julian. Kaisar bertanya sambil tersenyum, "Saudara Julian, Anda datang kepada saya karena Anda mengira saya memiliki peta tempat tinggal Gunung Huayu, dan Anda datang secara khusus untuk menanyakan peta tempat tinggal Gunung Huayu kepada saya. Faktanya, orang yang menghancurkan keluarga Fisher 10 tahun yang lalu adalah orang yang menghancurkan keluarga Fisher 10 tahun yang lalu. Dia adalah anggota keluarga Fisher, dan peta tempat tinggal Gunung Huayu telah diambil kembali oleh keluarga Fisher. Kamu tidak punya pilihan selain bertanya pada Fisher." "Ya." Ada sedikit keterkejutan di ekspresi Julian.
Dia tahu bahwa peta tempat tinggal Gunung Huayu telah jatuh ke tangan orang besar di Kyoto, dan dia selalu mengira dia adalah kaisar. Karena selama periode ini, kaisar sering mengambil tindakan, dan akar segala sesuatu sepertinya ada hubungannya dengan kaisar. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menghancurkan keluarga Visser sebenarnya adalah salah satu anggota keluarga Visser. Matanya tertuju pada Owen. Owen berjalan selangkah demi selangkah. Aura yang luar biasa muncul darinya. Bahkan Julian terkejut dengan aura ini. Sisanya, berlututlah. Dia mendatangi Julian, mengangkat telapak tangannya, dan menekan bahu Julian dengan keras, membuatnya berlutut. Julian mengangkat tangannya untuk melawan. Pada saat ini, dia merasakan beban 1000 pon menekan lengannya, dan lututnya sedikit ditekuk di bawah tekanan, menunjukkan tanda-tanda berlutut. Badai dahsyat muncul di hatinya. Sangat kuat. Owen ini sepertinya baru berusia 20-an, tapi dia sangat kuat. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari pembunuh SSS di daftar pembunuh. Wajahnya menjadi gelap, tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan segera menyerang dengan cepat, meninju dada Owen. Owen tidak menyangka Julian begitu kuat. Dia dengan cepat menarik tangannya untuk menahan pukulan itu. Tinju bersilang. Klik. Tiba-tiba, suara retakan tulang terdengar. Tubuh Owen terguncang dan terjatuh beberapa meter. Ada rasa sakit yang parah di tinjunya, dan dia tidak bisa mengangkat lengannya dengan kekuatan apapun. Ekspresinya serius, dan dia menatap Julian dengan ekspresi rendah. Julian menarik tinjunya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, karena gambar kediaman Gunung Huayu ada di tanganmu, keluarkan. Bersambung.